Terima kasih Kang Teddy. Gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, di pagi yang berbahagia ini kembali kita akan mengulas kembali, merecharge kembali keimanan, ketakwaan kita bersama Ustadz Oke di Majelis Ridho Allah. Dan semoga materi yang diberikan hari ini maupun daripada minggu-minggu lalu, hari-hari lalu itu masih terus ya bisa merecharge energi ketakwaan dan ketawakalan para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, tema yang diusung pada hari ini, pagi hari ini memang cukup menarik ya. Ini adalah strategi iblis menggoda manusia. Nah, meskipun kita tahu bahwa nanti di bulan Ramadan ini itu adalah yang namanya iblis itu adalah dibelenggu, begitu ya menurut nasnya, menurut keterangannya. Namun kita tidak boleh lengah karena jangan sampai nanti ketika pas Lebaran itu Syawal gitu kan ya, nah itu mereka tuh terdibuka. Nah itu kayaknya mungkin Syawal itu udah mulai lagi dia goda-goda kita. Nah nanti kebablasan nih nanti setelah Syawal, kebiasaan-kebiasaan baik di Ramadan itu adalah mulai ada banyak ditinggalkan. Mungkin salah satunya itu godaan iblis. Nah untuk lebih jelasnya lagi, mari kita jelaskan, kita dengarkan penjelasannya dari Ustadz Oke. Silakan Ustadz. Ya baik, terima kasih Kang Adam dan kepada jamaah sekalian. Mohon maaf saya agak telat tadi. Sebelum saya memulai kajian, ya mari ucapkan kita bersyukur bersama-sama dengan mengucap hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, Kang Adam, suara saya jelas Kang Adam? Jelas. Oke, jelas ya. Baik. Jelas sekali, Pak. Bapak Ibu kalau jelas terima kasih. Jadi Bapak Ibu hari ini saya akan membahas tentang strategi iblis menggoda manusia. Kenapa harus saya bahas ini? Selama ini kan kita kajian membahas tentang diri kita ya, tentang ujian, tentang bagaimana menerima, bagaimana bertawakal. Tapi kita lupa bahwa ternyata di dalam menjalani kehidupan ini memang Allah sudah mengizinkan iblis menggoda kita. Nah, karena memang iblis itu musuh nyata kita, yang di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa iblis itu musuh nyata kita, berarti suka tidak suka pun, kita harus tahu dong, ya, cara iblis menggoda kita seperti apa, supaya kita waspada. Meskipun hak mutlak kita lolos dari godaan iblis itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi minimal kita ada gambaran, oh nanti kalau saya rasa begini tuh, oh ternyata saya digoda iblis gitu loh Kang Adam. Ya, jadi kita harus tahu betul dan memang suka tidak suka minimal ada gambaran ketika misalnya kita tuh apakah tergoda iblis atau tidak. Atau contoh sederhana lah sekarang ya, saya kan ngobrol dengan Kang Adam ya, dengan semua jamaah di sini. Kang Adam dan saya tuh kira-kira merasa nggak bahwa kita tuh digoda iblis sekarang ini? Kalau sekarang ini anggap aja ini bukan Ramadan ya. Kalau ini bukan Ramadan iyalah. Kalau saya pasti nyangkanya di. Baik, saya jelaskan ya. Ya. Pak Teddy, teman-teman bisa perhatikan dulu. Mulai kita dari ayatnya. Kita buka surat An-Nas, surat 114 ya. Ayat 5 atau ayat 3 saya lupa. Coba silakan Pak Teddy dibuka. Jadi nanti surat kita An-Nas, harus tahu dulu. Ayat 5 ya. Pak Ustadz. Ayat 5 ya, silakan Pak Teddy. Ya. 4 dan 5 saya bacakan. 4 dan 5 ya. Oke. Ya. An-Nas ayat 4 dan 5. Dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Nah, terus? Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Coba perhatikan Bapak Ibu ayatnya. Dari kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi. Baik, saya mau nanya ke Kang Adam. Ya. Berarti kalau iblis setan itu menggoda bersembunyi, berarti kita akan merasakan nggak ketika kita digoda setan? Kalau dari ayat ini. Kalau bersembunyi sih kayaknya mah enggak ya. Iya, kalau misalnya kita bisa merasakan digoda setan, ya selesai dong. Berarti kita lolos dari godaan setan.
Nah, Iya. jadi hati-hati, memang setan atau iblis itu akan menggoda kita dan kita tidak akan menyadarinya. Nah, makanya kita harus tahu poin-poin khusus sebenarnya iblis itu menggoda bagaimana, ya, supaya Bapak Ibu minimal secepatnya menyadari. Misalnya awal tergoda oleh setan, tapi misalnya sejam atau 2 jam atau sehari kemudian kita secepatnya menyadari. Jangan bertahun-tahun terus-terusan kita digoda oleh iblis dan kita tidak menyadari itu gitu loh, Kang Adam. Jadi hari ini kita akan mengupas si iblis itu bagaimana sih cara kerjanya, meskipun mungkin tidak semua akan dikupas, tapi minimal Bapak Ibu harus benar-benar paham dulu. Jelas ya, Kang Adam ya, dan yang lainnya? Ya. Oke, sekarang saya akan mengupas satu hal yang inti dari yang akan kita bicarakan sekarang ini. Oke. Nah, ini sisa-sisa itikaf biasanya. Oke, misalnya begini ya, Kang Adam ya. Iya. Kan iblis pasti punya target dong. Target Iya. untuk menggoda semua manusia karena dia berjanji kepada Allah setelah Allah mengutuk dia, lalu dia minta izin kepada Allah, maka Allah tangguhkan. Dan iblis berjanji akan menggoda kita, membawa kita sebanyak-banyak mungkin menjadi teman mereka di neraka nanti. Ya, mau jadi teman mereka? Tidak Nauzubillah. ya? Nah, mari. Berarti sekarang kita harus tahu dulu ya, kira-kira target utama iblis menggoda manusia itu apa, Kang Adam? Target utamanya. Misalnya contoh lah. Misalnya dulu waktu kejadian, anggaplah misalnya Israel dan Palestina misalnya ya. Target utama orang Israel itu adalah menguasai kependudukan Palestina. Kan itu target utamanya ya. Jadi dia punya agenda untuk selalu ke arah sana. Nah sekarang saya mau nanya, target utama iblis terhadap manusia itu apa? Target utama. Kalau misalnya malas, nggak mau sholat, itu kan maksudnya subtarget lah. Saya mau nanya dulu, target utama iblis menggoda kita sebagai manusia, itu target utamanya apa? Nah, targetnya itu adalah supaya tidak taat pada Allah. Wah, salah satunya betul. Menemani iblis ke neraka. Iya, itu hasil, Pak. Kalau itu hasil, maksud saya tuh kayak misalnya saya, target utama saya misalnya belajar, target saya misalnya masuk kuliah itu adalah misalnya anggap saya ingin misalnya lulus S1, menjadi pengikutnya, betul salah satunya. Oke, ada lagi target utama. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita melangkah ke depan itu, oh target utama iblis itu ini nih terhadap saya, gitu loh. Karena kalau Bapak Ibu tidak tahu, kalau cuma misalnya malas belajar, tidak sholat, itu kan memang sub dari si iblis menggoda. Tapi kita harus tahu target utama, target besar iblis itu terhadap manusia itu apa. Salah satunya sebenarnya benar. Misalnya supaya tidak taat. Oh itu repot gitu. Ada lagi Bapak dan Ibu target utama iblis kepada manusia? Nah, mengikuti semua perintahnya kayaknya oke. Keinginan iblis maksudnya ya. Oke, menyesatkan. Bagus. Oke, karena kita harus paham dulu target utama iblis itu apa. Nah, ini kan ternyata Bapak Ibu kurang clear ya, meskipun secara jawaban mungkin mendekati semua ya. Nah, Pak Teddy, mari kita buka target utama iblis menggoda manusia. Karena kalau Bapak Ibu tidak tahu target ini, bahaya ini. Silakan Pak Teddy buka surat 7 ayat 16 dan 17. Target utama iblis menggoda manusia. Surat 17 ayat 16 dan 17. Surat 7 16 17. Silakan. Target utamanya. Jadi kalau sudah tahu ya kita hati-hati nanti. Minimal kita bisa merasakan, oh ini godaan iblis nih gitu. Silakan. Surat 7 16 dan 17. Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ya, Iblis menjawab. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, terus? Dan pasti aku akan... Nah,
Kang Adam perhatikan, Pak tadi diulang lagi Ya. ayatnya, Kang apa tadi? Iblis menjawab, Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Oke, jadi target utama iblis kepada manusia apa, Kang Adam, di ayat ini? Di ayat Menghalangi apa? itu menyatakan bahwa menghalangi jalannya manusia itu untuk berada di jalan yang lurus. Nah, jadi target utama iblis itu adalah menghalangi kita agar kita tidak di jalan yang lurus. Nanti kita simpulkan ya. Nah, Ya. kenapa? Ya, oke, pertanyaan besarnya adalah kenapa target utama iblis menghalangi kita di jalan yang lurus? Kenapa? Kan begitu. Iya. Kok enggak misalnya suruh korupsi, itu salah satu tidak di jalan yang lurus, atau misalnya suruh istri tidak taat kepada suami, itu supaya kita tidak di jalan yang lurus. Tapi secara global target iblis menggoda kita adalah yang penting manusia tidak di jalan yang lurus. Jelas ini? Oke, Ya. sekarang lanjut ayat berikutnya apa tadi? Cirinya Ayat orang tidak di jalan yang lurus. Nah, ayat 17 ya. Ayat 17, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Terus? Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, saya mau nanya ke Kang Adam ya. Kang Adam pasti bisa lah memahami ini. Berarti cirinya orang kalau kita tidak di jalan yang lurus itu apa? Cirinya? Tidak bersyukur. Nah, kalau ternyata kalau kita tidak di jalan yang lurus itu, cirinya pasti orang itu tidak bersyukur atau mengeluh. Berarti orang mengeluh atau tidak bersyukur itu sudah digoda iblis atau belum? Sudah. Oke, jadi pertanyaan saya, jadi mengeluh itu manusiawi atau tidak manusiawi? Setanawiai, setan apa? Manusiawi, Oke, setan niwawi. Oke kan, kalau kita misalnya ketemu orang yang sudah terbiasa ya dengan keluh kesah kan begitu ya, Kang Adam ya? Ya. Kan seakan-akan kita mengeluh itu kan manusiawi kan? Udah wajar dong Pak. Saya kan manusia, bahwa manusia itu berkeluh kesah kan begitu kan? Selalu kan? Iya. Padahal ketika kita berkeluh kesah itu sudah digoda oleh iblis belum? Berkeluh kesah itu sudah digoda. Nah, berarti manusiawi atau perlu kita hindari? Harus dihindari. Saya mau nanya ya kepada semua jamaah yang hadir di ruangan ini. Mungkin selama ini kan menurut jamaah mengeluh itu manusiawi kan? Saya kan manusia loh, yang bilang jin siapa? Ayo, kan menurut jamaah kan kita mengeluh, kita bilang ya kan harus begini, ya tapi kan begitu kan? Itu kan semua kata-kata mengeluh kan? Dan pasti Bapak Ibu menganggap itu sesuatu yang manusiawi kan? Nah, saya mau nanya, ketika manusia mengeluh itu sadar nggak sudah disesatkan iblis? Nah itu. Sadar nggak? Sadar itu. Nah, kenapa tidak sadar, Kang Adam? Karena keterangannya dari ayatnya seperti itu. Karena setan menggoda dengan bersembunyi. Kan gitu kan? Iya. Karena bersembunyi, akhirnya kita memang tidak sadar. Gitu loh. Karena kita merasa itu manusiawi, akhirnya kita anggap biasa-biasa saja. Karena memang merasa kita, ya memang manusia tuh biasa mengeluh kok, wajar kok, kan begitu biasanya. Ternyata saya ingin menggambarkan, menyadarkan kepada Bapak Ibu, mengeluh itu, khawatir itu ternyata kita sudah disesatkan oleh iblis. Padahal, saya nggak akan buka ayatnya ya, Bapak Ibu pasti paham di metode bersyukur. Padahal ketika kita mengeluh, Allah tuh akan menambah nikmat kita atau mengazab, Kang Adam? Mengazab. Nah, dan iblis tahu itu. Yang penting targetnya dia tidak di jalan yang lurus, kan begitu kan? Ya. Berarti cirinya tidak di jalan yang lurus, pasti dia akan mengeluh atau khawatir. Kalau Bapak Ibu sudah begitu, langsung termakan. Dan Bapak Ibu tidak menyadari, bahkan selama ini menurut kita yang namanya mengeluh itu adalah manusiawi atau biasa saja. Nah, padahal ayatnya, kalau engkau bersyukur Allah menambah, kalau mengeluh atau tidak bersyukur Allah akan mengazab. Saya mau nanya aja jujur, siapa yang selama ini menganggap mengeluh itu biasa saja atau manusiawi? Ayo, di ruangan inilah.
Ayo, angkat tangan. Karena selama ini memang Saya susah. karena memang Susah selama ini kan ngaku. orang tidak menyadari. Nah, jelas nggak ini? Kenapa, Pak? Karena memang Bapak Ibu selama ini kan tidak mengupas seperti itu. Padahal kita harus menyadari bahwa memang target iblis menggoda manusia itu kita harus tahu langkah demi langkahnya apa. Nanti saya akan buka, ada di sini mungkin dari guru saya diajarkan 14 strategi iblis menggoda manusia. Nanti Bapak Ibu termasuk yang mana ya? Kita akan buka strategi iblis, ada 14 di sini meskipun banyak sebenarnya, tapi ini adalah gambaran yang mencerminkan selama ini kita tuh tidak menyadari itu semua Bapak dan Ibu. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang kalau Bapak Ibu renungkan dengan pembahasan ayat tadi, berarti kan di dalam menjalani hidup tuh manusia tuh cuma dua golongan kan, Kang Adam? Ya. Golongan di jalan yang lurus atau golongan yang tidak lurus alias sesat. Kan cuma dua, Iya. nggak bisa tengah-tengah. Boleh nggak tengah-tengah? Nggak ada. Nggak ada, tengah-tengah dimasukin iblis juga. Jadi manusia itu hanya ada dua golongan di dalam menjalani hidup. Golongan yang di jalan yang lurus dengan golongan yang di jalan tidak lurus atau yang tersesat. Makanya kita tiap hari di dalam sholat selalu mohon kepada Allah ya. Di dalam Al-Fatihah ya, ayat 6 dan 7. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan begitu kan? Yaitu jalan yang kau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Berarti manusia itu cuma dua kondisinya. Kalau ingin bahagia di jalan yang lurus, kalau tidak ingin bahagia, ya silahkan di luar jalan yang lurus atau jalan yang sesat. Kira-kira harusnya kalau kita ingin bahagia, berarti suka tidak suka kita harus berada di jalan yang lurus. Tinggal nanti bagaimana caranya supaya kita selalu berada di jalan yang lurus, akhirnya efeknya menjalani hidup insya Allah dengan bahagia. Kan begitu sebenarnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi memang mengerikan sekali selama ini kita tidak menyadari ternyata yang namanya keluh kesah, ternyata yang namanya misalnya khawatir, itu tuh ternyata adalah strategi iblis yang ternyata kita sudah termakan oleh mereka secara tidak sadar, akhirnya sebenarnya kita tuh berada di jalan yang tidak lurus. Makanya efeknya ketika Bapak Ibu memiliki masalah hidup, pasti khawatir, pasti bingung dan merasa tidak tenang. Itu efeknya. Ya. Karena kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus, meskipun masalah banyak, meskipun misalnya masalah kita belum terselesaikan, kalau di jalan yang lurus, harusnya hatinya tetap bahagia atau tenang. Karena Allah memang berjanji seperti itu. Jelas Kang Adam ya ini ya? Ya. Jadi kita harus sadar betul pilihan dalam menjalani hidup itu cuma dua. Satu, apakah kita hidup di jalan yang lurus, atau satu, kita tidak lurus atau sudah disesatkan oleh iblis atau setan. Nah, boleh saya singkatkan? Silahkan. Jadi pilihannya itu berarti ada dua ya, JA atau JI. Jalan Allah dan jalan iblis gitu ya. Gitu aja. Baik. Sekarang ya, yang harus Bapak Ibu pahami, berarti kita harus tahu dong ya, ciri-ciri atau strategi-strategi iblis menggoda kita, kan begitu ya? Oke, salah satu cirinya misalnya ya, kan iblis harus menggoda dari yang kita tidak sadari. Betul ya? Nah, contoh misalnya. Rumusnya. Saya buat analogi gampang biar Bapak Ibu memahami. Misalnya ada orang buta, Kang Adam ya. Ada orang buta. Terus mungkin nggak ketika orang buta itu misalnya sedang anggaplah diam atau duduk di suatu tempat, lalu iblis menggoda, tiba-tiba cewek cantik lewat. Mungkin nggak orang buta digoda oleh cewek cantik? Nah, enggak. Kenapa tidak? Karena cantik itu kan diperoleh melalui visualisasi. Oke, terus? Jadinya? Jadi kalau misalnya digoda cewek cantik, mungkin orang buta itu hanya tahu, oh kalau itu mah kalau misalnya dia merasakan kalau ngomong, baru oh ini perempuan. Gitu. Oke, artinya tidak mungkin, meskipun bisa saja ya, tapi secara strategi, karena orang buta tidak bisa melihat, berarti kan buat apa iblis menggoda lewat misalnya kejadian cewek cantik? Kenapa? Karena si orang buta ini tidak punya kemampuan. Ini kata kuncinya ya. Orang buta itu tidak punya kemampuan untuk tanda kutip memperhatikan atau fokus kepada cewek cantik tersebut kan? Ya. Nah, ngerti ya? Jadi kita buat rumus. Salah satu strategi iblis menggoda kita adalah pasti iblis itu akan menggoda ya
sesuai kemampuan si orang tersebut atau sesuai kesukaan si orang tersebut. Ya, pertanyaan saya yang kenapa harus sesuai dengan kesukaan atau kemampuan orang tersebut? Kenapa, Kang Adam? Ya iyalah, karena Misalnya, memang di situ letak kelemahan manusia itu di situ di kesukaannya. Kenapa harus lewat kesukaan? Supaya manusia itu tidak merasa digoda oleh iblis. Nah, Kan tadi saya bilang, iblis selalu bersembunyi. Kan begitu kan? Iya. Setan selalu bersembunyi. Akhirnya si setan iblis ini akan berusaha menggoda kita, tapi kita tidak sadar. Dan yang paling gampang itu dia akan menggoda dari kesukaan kita tuh apa? Contoh. Misalnya Kang Adam tuh hobinya mancing misalnya. Iya. Jangan mancing lah, nggak apa-apa, wanita cantik juga. Saya ulang ya, ini dalam rangka kita memahami ya. Jadi kriteria iblis menggoda itu satu biasanya ya, iblis akan menggoda sesuai kemampuan kita. Misalnya kita mampu secara finansial atau kekayaan, berarti akan digoda dari kekayaannya. Pelit dan kikir, kan begitu ya. Atau kita mampu secara ilmu, maka iblis akan digoda dari keilmuannya. Makanya orang yang merasa berilmu akan menjadi sombong dan lain-lain. Jadi ingat ya Bapak Ibu, satu, teori iblis adalah yang penting dia akan menggoda masuk dari misalnya kemampuan tiap orang masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya dia bisa bersembunyi dan orang itu tidak menyadari, dia akan menggoda dari hobinya, kesukaannya setiap orangnya masing-masing. Supaya apa? Supaya tidak menyadari. Contoh misalnya, Kang Adam hobinya misalnya bawa motor, misalnya touring kemana-mana, kan itu hobi tuh. Nah, pasti iblis akan menggoda dari situ, sehingga Kang Adam tidak menyadari bahwa Kang Adam misalnya dipelesetkan iblis dengan hobinya misalnya touring membawa motor. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu satu, bukannya tidak boleh punya kemampuan ya, nanti kita bahas solusinya bagaimana. Satu, iblis akan menggoda sesuai dengan kemampuannya. Berarti kalau Bapak Ibu misalnya punya kemampuan apa, iblis akan digoda dari situ. Yang kedua, iblis akan menggoda dari kesukaan kita atau jalan pikiran kita. Jelas ini Bapak Ibu? Nah, berarti kalau Bapak Ibu perhatikan, kira-kira iblis tuh paling mudah menggoda dari jalur yang mana? Kan di dalam diri kita tuh ada jasmani, ada ruhani, dan lain-lain ya. Ada nafsu, dan lain-lain. Kira-kira iblis itu akan lebih mudah masuk dari jalur yang mana, Kang Adam? Ya, jalurnya jalur kesukaan itu. Oke, kesukaan itu namanya apa? Keinginan kan? Keinginan, hobi. Oke, keinginan itu munculnya dari mana? Keinginan dari itu munculnya dari... iblis akan menggoda dari nafsu kita. Makanya kita diajarkan Allah sampai saat ini adalah berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita kan? Iya. Jelas ini. Karena iblis memang bahan bakarnya sama. Paham? Jangan ya. Karena bahan bakarnya sama, maka nafsu itu di dalam diri kita adalah memang alat untuk mewujudkan keinginan kita. Sehingga Bapak Ibu secara sadar tidak sadar akan selalu mempunyai keinginan, dan itu adalah akan dipakai oleh iblis sebagai target dia untuk menggoda kita. Ingat ya, Bapak Ibu ya. Kan nafsu itu misalnya salah satu, meskipun nafsu ada nafsu yang baik, ada nafsu yang dirahmati, ada nafsu yang mendorong kejahatan, kan waktu itu udah kita bahas ya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget bahwa iblis memang targetnya adalah akan menggoda kita, pertama dari hobi kita, yang kedua dari kemampuan kita. Jadi misalnya kalau Kang Adam kemampuannya apa sih? Misalnya, oh Kang Adam kemampuannya jadi MC, ya udah akan digoda dari situ dengan strategi dan macam-macam. Misalnya kemampuan saya apa untuk saat ini, Allah memampukan saya untuk berdakwah, ya udah nanti dari cara dakwahnya. Orang kaya ya dari kekayaannya. Kenapa? Karena memang iblis harus bersembunyi. Jelas Kang Adam? Oke, mari sekarang kita kupas secara detailnya iblis menggoda dari kemampuan kita atau dari misalnya tanda kutip yang kita sukai. Ustadz tadi bisa bantu share slide satu persatunya. Jadi ada 14 strategi iblis menggoda manusia. Silahkan Bapak Ibu lihat. Mungkin Bapak Ibu dan saya termasuk kategori salah satunya. Ya, kalau memang sudah tahu, oh saya kategorinya ini, berarti kita harus perbaiki secepatnya. Jelas ya, Kang Adam dan teman-teman yang lainnya. Oke, mari kita lihat. Ya, target iblis menggoda manusia. Mari kita lihat ya. Yang flowchart apa yang 14 page PDF? Yang pokoknya slide satu-satu aja, Pak. Yang PDF kali ya? Yang PDF yang 14 halaman ya?
Ya, ya. Satu-satu kan itu satu-satu kan? Supaya dia lebih memahami lah, supaya paham ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengerti silakan. Dari 14 itu nanti kita cek kita termasuk yang mana ya, gitu loh, Bapak Ibu. Siap. Sebentar. Strategi iblis. Yang saya kirim Pak, terakhir Pak, atau Pak Budiman yang saya kirim itu strategi iblis, kita lihat dulu. Nanti Bapak Ibu cek ya. Silakan. Sebentar lo masuk dia. Ada filenya Pak tadi? Di Budiman juga ada Pak Budiman? Ada filenya. Ya. Belum masuk dia. Kopi. Oke. Bentar Pak. Ini saya kirim lagi. Ini coba ya Pak tadi ya. Oke, oh ya udah Pak Budiman tolong bantu. Jadi kita lihat satu slide pertama. Apa strategi iblis menggoda kita? Silakan. Kelihatan? Oke. Jadi yang pertama, Bapak Ibu perhatikan, mungkin kita termasuk di dalamnya ya. Jadi Bapak Ibu lihat, kata kuncinya adalah malas. Kenapa iblis harus membuat kita malas? Ternyata tujuan, nah ini ya, jadi kita dibuat ada tujuan utama ya. Tujuan asli iblis membuat kita malas itu agar kita tersesat. Ya. Agar kita tersesat. Malas tuh misalnya Kang Adam itu ada tawaran misalnya dari perusahaan, gajinya kecil malas gitu loh Kang Adam. Kan seringnya begitu ya? Nah, jadi iblis akan membisiki intinya manusia itu malas. Kenapa kalau malas? Malas itu misalnya contoh, kita malas belajar pengetahuan, kita malas belajar ilmu. Supaya apa? Yang penting pemahaman dia seperti itu, terus dia merasa benar, akhirnya jadi tersesat. Jadi tujuan iblis agar orang tersebut tersesat. Bisikannya apa? Yaitu bisikannya, gajinya kecil, kayaknya kurang cocok dengan kepribadian saya, kurang ideal. Kan begitu banyak alasan ya manusia ya? Iya. Nah, di sini guru kita ngasih tahu. Terus penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya tidak usah banyak mikir, segera langsung berbuat. Jadi kalau Kang Adam nanti Bapak Ibu sadari ya, biasanya kalau kita mulai digoda iblis itu kebanyakan mikir Kang. Paham nggak ini? Misalnya kayak kita bangun banyak nih. tapi. Nah, karena memang iblis memang targetnya yang penting jangan melakukan. Misalnya contoh, tahajud, udah bangun nih di waker di setting jam 3. Pas bangun, aduh, malas nih. Karena itu dikejar gitu loh. Makanya solusinya terhadap hal-hal seperti itu segera lakukan, segera berbuat, jangan ditunda-tunda. Sebab setiap perbuatan itu pasti ada manfaatnya. Jelas Kang Adam ini? Atau misalnya kita mau buat usaha, gimana ya modal saya kecil gini-gini. Akhirnya kan banyak mikir tuh. Ujung-ujungnya tidak jadi, kan begitu ya? Dan memang strategi iblis supaya perbuatan itu kita tidak tahu manfaatnya. Misalnya kemarin saya sampaikan, Bapak Ibu harus belajar sabar misalnya. Wah, sabar itu kan berat. Akhirnya banyak diskusi, banyak alasan kan di situ kan? Iya, padahal, banyak tapi. Banyak tapi kan, padahal berat tidak berat itu hanya proses dalam menjalani saja kan? Kan awal-awal selama ini Bapak Ibu merasa berat itu kan karena pertama waktu itu saya ajarkan tidak ada yang mengajarkan caranya, ya kan? Yang kedua mungkin manfaat sabarnya tidak tahu. Jadi hal yang pertama supaya kita tidak terjebak dalam strategi malas ini adalah kita harus segera berbuat. Oke, jelas Bapak Ibu ini? Baik, kira-kira Bapak Ibu ada nggak di strategi yang pertama? Ada nggak? Ada. Kalau ada, ketik aja, nggak apa-apa. Ada. Nah, itu ada kan? Jadi misalnya menunda-nunda, saya semua kan begitu kan? Biasanya orang begitu, menunda-nunda, nanti dulu Kayak misalnya kita mau sedekah sama orang, nanti. Setelah nanti, tapi sayang nih,
Ini kan nanti buat lebaran. Akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi. Kan begitu harusnya. Padahal sedekah itu bisa membuka rezeki. Gitu loh Bapak Ibu. Dan sedekah itu bisa merupakan salah satu yang dicintai Allah, berbuat kebaikan. Jadi target iblis adalah menjadi malas, ya, tujuannya supaya kita tersesat, akhirnya tidak menambah pengetahuan kita, gitu loh. Maka solusinya adalah segera berbuat, ya. Pasti setiap perbuatan itu ada manfaatnya, tapi berbuat sesuatu yang baik ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi tadi saya sharing kepada di grup ini, ternyata ada yang kena ya. Ada yang kena ya, targetnya malas ya. Oke, sekarang yang kedua. Silakan di-share target iblis apa yang kedua? Baik. Menunda. Oh, ini sama ya. Tadi malas sama menunda ya. Oke, hanya menunda. Nah, ini ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi malas sama menunda sama ya. Jadi intinya adalah yang penting Bapak Ibu jangan melakukan. Yo, sering nggak Bapak Ibu misalnya mau minta maaf ke istri nih. Misalnya Bapak Ibu salah, mau minta maaf. Biasanya yang membuat Bapak Ibu menunda apa? Kalau minta maaf ke istri atau ke anak itu biasanya apa? Gengsi. Kok tahu sih? Termasuk saya ya. Gengsi. Oh, itu pada tahu. Terus kenapa terus dilakukan? Ayo. Nah, hati-hati ya. Ini makanya biar Kang Adam dan jamaah tuh tahu, oh, target iblis tuh menunda supaya apa? Supaya kita gengsi. Siapa yang selama ini kebanyakan gengsi? Yo, jangan ya. Nggak tahu Ustadz kalau itu iblis. Ya memang harus tidak tahu Bu, karena apa? Karena memang iblis menggoda bersembunyi. Setan menggoda dari hal yang bersembunyi. Jadi memang Bapak Ibu harus paham ini ya. Jadi orang akan selalu menunda-nunda. Kayak contoh lah, misalnya kita mau sholat, nanti aja lah, masih baru azan gitu kan. Ini perut belum turun, kan begitu ya. Akhirnya bablas jam 9, jam 10. Kan seperti itu memang. Jadi hati-hati ya, Bapak Ibu tahu ya. Jadi ya. Ada satu istilah kekinian Ustadz. Namanya mager, malas gerak. Berarti itu termasuk istilah iblis ya, hati-hati ya. Nah, jadi yang sering ngomong mager-mager hati-hati ya. Iya. Hati-hati. Pokoknya target iblis yang penting Bapak Ibu jangan melakukan. Karena ketika Bapak Ibu tidak melakukan, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan amal perbuatan dari Allah. Ya, misalnya kita harus sedekah. Ayo mari sedekah. Kapan sedekahnya? Minggu depan. Kapan lagi? Aduh, ini kayaknya nggak bisa, saya sibuk. Minggu depan lagi. Udah bablas, nggak akan jadi-jadi itu. Ya, jadi segera berbuat karena pekerjaan itu tidak akan selesai jika tidak dimulai. Tuh. Sama ya? Paham ini Bapak Ibu ya? Segera berbuat. Sama dengan pelajaran ridho Allah. Kalau yang namanya sabar itu segera menerima. Kenapa harus menerima? Karena kalau tidak menerima, kapan ujiannya mau selesai? Kan banyak ya Kang Adam ya? Orang ingin selesai masalahnya, tapi tidak mau menerima ujian hidup. Kan banyak ya? Banyak banget. Tapi ingin selesai. Nah ya, itu ternyata strategi iblis. Yang penting dia jangan menerima masalah hidup. Supaya apa? Supaya tidak lulus ujian. Karena kita bisa lulus ujian tuh kalau kita bisa menerima soal. Jadi kalau orang ngeyel tuh berarti sudah dibisikin siapa Kang Adam? Iblis. Iya, dibisikan iblis. Karena memang target iblis yang penting jangan berbuat. Kalau dalam ujian hidup yang penting jangan menerima. Supaya apa? Supaya tidak lulus. Gitu. Jelas ini? Nah, ya, jelas. Jadi hati-hati ya, target iblis menggoda manusia adalah supaya kita tidak lulus ujian. Oke, atau misalnya solusinya adalah secepatnya berbuat. Nggak usah dipikir-pikir lagi kalau memang itu sudah direncanakan, kalau sudah memang menjadi niat Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan ini. Paham ya? Jadi menunda, ada nggak di ruangan ini yang termasuk kategori menunda? Ada ya tadi ya? Oke. Sekarang target iblis yang ketiga. Silakan Pak Budiman. Oke, jadi secara umumnya kita akan dibuat tidak percaya, ya. Jangan ke sana, nggak percaya, jangan belajar, jangan ini, jangan itu, hati-hati, kan begitu ya? Itu silahkan. Nanti logikanya kan kita harus waspada betul. Tapi tujuan iblis, nah nanti Bu. Oke, nanti. Ini saya jelaskan dulu ya. Kita lihat dulu. Tapi tujuan iblis adalah agar kita tetap bodoh. Bodoh itu artinya tidak ada pengetahuan gitu loh Kang Adam. Ya? Ya.
Nah, bisikannya apa? Jangan dulu dengerin si Ustadz Oke, takutnya salah. Kan begitu ya? Jangan dulu Iya. dengerin orang ini, nanti belum tentu benar. Selalu begitu-begitu, akhirnya nggak pernah dengar, akhirnya kita tetap bodoh dalam kondisi seperti itu. Ya, ngerti nggak kadang? Nah, penyelesaiannya solusinya apa? Supaya pada tetap kondisi waspada, tapi kita tetap bisa memahami ilmunya. Ya, maka penyelesaiannya pelajari dulu. Nah, benar atau salah itu harus melalui evaluasi. Jangan langsung dia salah, jangan langsung ditolak, atau misalnya istilah dalam Islamnya adalah tabayun dulu. Ini benar nggak sih begitu, gitu loh. Paham nggak? Ini kejadian misalnya kalau sering itu, kejadian sering di rumah tangga. Misalnya anggaplah suami atau istri kita melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan biasanya langsung emosi, atau tanya baik-baik dulu biasanya, Kang Adam. Kebanyakan mah emosi. Iya, karena campur cemburu dan lain-lain. Iya. Maaf ya. Kalau Iya. cemburu itu namanya pencur, Ustaz. Manusia Pencur penuh apa tuh? curiga itu, cemburuan Oh. itu. Cemburu boleh, tapi kan kalau di sini ya tanya dulu, evaluasi dulu, tabayun dulu, jangan langsung, wah kamu salah. Nah, gitu loh. Itu karena memang tujuan iblis agar kita tidak meningkat ruhaninya. Kan kalau tiap hari dapat curiga marah, kan tetap jadi bodoh ruhaninya. Bukan lagi masalah akal ya, ruhani pun bisa menjadi bodoh. Karena kita selama ini tidak mau menerima soal ujian, selalu menolak. Ujung-ujungnya ya kita jadi pengetahuan kita cuma seperti itu saja. Ya. Jadi yang terpenting itu tabayun dulu, tenang dulu, faham dulu, gitu loh. Dalam proses perjalanan hidup kita. Ngerti Kang Adam ini? Jadi Ya, tidak ada yang masuk salah satu kategori di sini juga yang sering tidak percaya, belum lupa udah marah dulu, belum evaluasi udah emosi dulu. Nah, seperti itu macam-macam. Jelas ya Kang Adam ya? Oke. ya. Yang selanjutnya, oh masuk juga ini. Oke. Banyak yang masuk. Jahat. Nah, jahat itu berarti lawan katanya apa Kang Adam? Baik. Baik. Makanya lihat, tujuan asli iblis menggoda kita itu adalah yang penting orang itu jangan berbuat baik. Nah, kan kadang-kadang enak aja dia, giliran dulu susah dia nggak mau ketemu saya. Sekarang setelah saya sukses, dia datang minta tolong sama saya. Kira-kira biasanya ditolong nggak Kang Adam? Biasanya mah kalau orang ngomong kayak begitu enggak. Enggak, dia ingat masa lalu katanya kan. Kurang Iya. ajar dulu waktu saya susah dia nggak mau kenal saya. Sekarang saya udah sukses dia datang kepada saya. Padahal itu sarana kita berbuat baik ya. Iya. Nah akhirnya kita tidak jadi berbuat baik. Betul nggak ini? Betul. Nah bisa nggak dia memaafkan? Nggak bisa. Dia terlalu membuat saya sakit hati. Kan begitu ya? Iya. Berat saya untuk memaafkan itu. Kan begitu sering ya? Padahal Iya. berbuat baik itu berat, sabar itu ada batasnya, ikhlas itu susah. Ternyata itu bisikan siapa? Iblis. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang diperintah Allah, itu pasti Allah membuat kita akan menjadi mudah asalkan kita mau langsung berbuat. Ya. Pokoknya kalau ibu bilang ikhlas itu berat, sabar itu berat atau ada batasnya, sholat khusyuk itu tidak mungkin, itu ternyata kita sudah dikuasai oleh iblis. Dan Bapak Ibu tidak menyadari itu. Baik, penyelesaiannya apa sih supaya tidak seperti itu? Ingat, perbuatan baik itu menghasilkan pahala. Gitu loh. Kalau kita selalu berbuat tidak baik kepada orang, berbuat dosa, padahal nanti di yaumil hisab, meninggal itu akan ditimbang. Pahala kita dan dosa kita itu lebih banyak mana. Makanya mumpung kita masih hidup di dunia, udahlah Bapak Ibu secepatnya Bapak Ibu sadar, udahlah kita berbuat baik sajalah. Ya, langsung bertindak, jangan termasuk malas. Ini karena memang semua adalah bisikan iblis atau setan. Jelas Kang Adam ini ya? Ya. Jadi kalau misalnya nanti dalam diri, aduh kan berat, udah itu. Secara tidak sadar, setan bersembunyi di dalam diri Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak akan melakukan kebaikan tersebut. Rugi Bapak Ibu. Karena berbuat kebaikan dan berbuat jahat sama-sama memerlukan waktu Bapak dan Ibu. Oke? Untuk jahat paham ya Bapak Ibu ya?
Jadi akan Ya. selalu berbuat jahat karena jahat biasanya lebih mudah. Oke, lanjut. Strateginya apa? Yang keempat atau yang kelima? Nah, ini nih paling sering nih. Saya juga dulu sering tuh sebelum kena ridho Allah begini nih. Banyak bertanya. Satu hari curhat dengan saya, Ustadz, bagaimana gini-gini? Besoknya tanya lagi, besoknya tanya lagi. Lah kapan mau prakteknya kalau nanya terus gitu loh. Ngerti nggak Kang Adam? Jadi Ya? menanyakan hal yang sama ya, berulang-ulang ya. Betul, banyak bertanya atau sekedar misalnya curhat lagi besoknya curhat, tapi dia nggak melakukan gitu loh. Lihat ya, tujuan asli iblis karena kita banyak referensi, banyak bertanya, agar kita semakin banyak masalah kan? Misalnya, Iya. ada orang tanya kepada saya, Pak Uke gimana sih caranya? Pokoknya ibu jalani saja. Terus tanya lagi ke Kang Adam. Kang Adam gimana, Pak? Pokoknya jangan jalani dulu, harus begini-begini. Akhirnya pusing sendiri kan? Iya. Nah, jadi orang yang banyak bertanya itu efeknya akan banyak masalah, banyak masukan. Seakan-akan itu benar, kan begitu ya? Seakan-akan itu benar, ternyata malah akan memusingkan kita. Nah, jadi bisikan iblisnya adalah, loh kan lebih banyak pengetahuan lebih bagus. Betul, kelihatannya betul kan? Kita lebih banyak belajar ngaji lebih bagus kan? Iya. Benar nggak? Nah, itu yang terjadi dengan kondisi umat sekarang. Ilmunya banyak, tapi tidak praktek. Nah, ngerti nggak kan? Jadi orang tuh banyak kebanyakan sekarang gini, kan belajar ilmu bagus, betul bagus. Tapi kalau tidak dilaksanakan, di surat 61 ayat 2 dan 3, Allah akan melaknat orang-orang yang hanya sekedar tanya, hanya sekedar belajar, tapi tidak mempraktekkan. Itu banyak sekali. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Bertanyalah mengenai cara pelaksanaan. Tanyalah cara mempraktekannya bagaimana. Belajarlah ilmu yang bisa dipraktekkan. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar memahami pengetahuan, tapi belajarlah ilmu agar bisa dipraktekkan. Jelas Bapak Ibu ini? Belajar ilmu itu memang bagus, tapi kalau hanya sekedar ilmu saja, hanya sekedar paham saja, maka Bapak Ibu akan termasuk kategori yang dilaknat oleh Allah. Di surat 61 ayat 2 dan 3. Jelas Kang Adam ini? Iya, Jadi banyak bertanya kan, saya ingin tanya ke sini supaya semakin kuat bohong itu, malah semakin pusing nanti. Ya. Jadi tanya, misalnya contoh. Saya menjelaskan sabar. Oh, dalil sabar tuh begini, panjang lebar pengetahuan. Oke. Ya, betul Pak. Kan kebanyakan begitu kan? Ini saya Pak, bukan Bapak. Pokoknya kebanyakan orang tuh gini. Jadi orang banyak belajar ilmu Pak, nih ya. Saking banyak belajar ilmu, ngaji ke sana ke sini, akhirnya lupa mempraktekkan gitu loh. Nah, ada yang kena juga ya. Ngerti ini Bapak Ibu ya? Jadi ternyata selama ini tuh memang orang dijebak oleh iblis, ayo kuasai banyak pengetahuan. Loh itu bagus, tapi fokus kita adalah setelah menguasai satu, praktekkan. Gitu loh. Agar tidak menjadi teori saja. Mengerti ya? Oh ternyata di ruangan ini banyak yang kena kasus ini ya. Banyak bertanya godanya ya. Oke. Sepertinya paham begitu. Ya, Bapak Ibu? Oke. Oh kena nih. Nah ini mengaku ya. Pokoknya gitu ya. Oh banyak. Ya oke. Ternyata selama ini kita tidak sadar ya dengan kondisi ini ya. Oke. Jadi hati-hati ya. Hati-hati, memang belajar ilmu tuh baik, tapi sekarang kita belajar fokuslah satu ilmu bisa dipraktekkan dulu sebelum kita belajar ilmu yang lainnya, ya. Ngerti nih? Karena orang tuh banyak yang begitu. Ada yang kerjaannya tiap hari ngaji Kang Adam, tapi pas ditanya pusing terus menghadapi hidup. Nah terus ngajinya kemana gitu loh? Ternyata selama ini dia ngajinya yaitu senangnya yaitu banyak mencari ilmu tapi tidak mempraktekkan. Ya, paham ya? Ini penting ya. Karena kita belajar ilmu tuh ujung-ujungnya harus dipraktekkan Bapak Ibu semua. Baik, lanjut. Nah, oh iya, oke. Nah, ini kena nggak nih? Sok tahu. Sotoy. Kalau orang sok tahu tuh jadi nambah nggak pengetahuannya, Kang Adam? Enggak. Misalnya saya ngomong gini, Kang Adam, ini saya mau ngajarin cara, misalnya. Oh iya, nah, saya ingin mengajari cara membuat kue. Oh, saya udah tahu pokok. Wah. Nah, oke. Oh, misalnya Kang Adam, ini saya mau kasih tahu cara misalnya saya keahliannya IT ya, membuat website. Oh, saya udah tahu Kang Oke.
Nah, akhirnya apa? Ya karena Kang Adam selalu so tahu, ya udah pengetahuannya itu aja gitu loh. Misalnya saya mau menyampaikan, Ibu ada loh metode sholat khusyuk mudah bisa dibuktikan. Oh, sholat khusyuk itu sulit. Nabi aja atau khusyuk itu khusus para wali. Nah, itu kan. Nah, itu terjebak akhirnya kita tetap bodoh di situ. Ngerti ini? Dan memang bisikan iblis itu apa? Karena tadinya kita mau ngasih tahu, akhirnya biasanya kalau saya diskusi dengan jamaah itu malah jamaahnya yang ngasih tahu Nah, saya saya. mau menyampaikan, Ibu. Jelas ini? Jadi kebanyakan Gelasnya nggak orang tuh kosong ya, seperti itu. Iya, harusnya kan biasanya kalau kita kajian atau workshop kan Kang Adam waktu di Bandung ya, coba Iya. siapkan gelas kosong. Artinya itu adalah kita simpen dulu pengetahuan kita supaya pengetahuan itu bertambah gitu loh. Kan begitu harusnya. Jelas Kang Adam ini? Iya. Nah, penyelesaiannya apa? Nah, ya, oke. Penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya itu tetap kita harus waspada, tetap harus sharing ya nasihat orang lain ya. Tapi dievaluasi dulu gitu loh. Jadi dengerin dulu kata orang gitu loh Kang Adam supaya nggak jadi bodoh gitu loh. Kan Iya. banyak orang yang nggak mau dengerin kan? Belum Iya. apa-apa udah emosi, belum apa-apa udah emosi. Ya dengerin dulu maksudnya. Setelah didengerin kan kita juga punya filter, silakan. Apakah memang nasihatnya benar? Kalau benar ya tinggal dijalani. Kalau enggak ya tinggal dibuang. Cuma nasihat kan, nggak keluar uang kan? Nah, memang orang tuh senangnya lebih banyak ngomong ketimbang mendengarkan. Padahal telinga itu dua, mulut itu satu ya Kang Adam ya. Tapi Iya, bertolak betul. belakang. Orang lebih senang ngomong ketimbang senang mendengarkan. Jelas Bapak Ibu semua ini? Oke. Silahkan lanjut lagi teman-teman. Ah, ini buat saya kayak nih. Dakwah. Nih, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ini saya ngomong cukup ridho Allah ya. Saya tidak bicara yang lain ya. Hati-hati jangan dibawa keluar ya. Ini untuk ridho Allah aja. Guru saya mengajarkan ini. Kalau yang luar itu terserah yang luar ya. Ini untuk dakwah di ridho Allah. Lihat ya. Tujuan asli iblis adalah, lihat, ini sering terjebak banyak orang di sini, Pak. Agar kita tidak mengikuti tuntunan Rasul. Tujuannya itu ya. Kang Adam perhatikan ya. Oke, ini untuk ridho Allah, bukan untuk yang lain. Saya ulang-ulang ini. Tujuan iblis adalah agar kita tidak mengikuti tuntunan Rasul. Nah, bisikan iblisnya tidak boleh menolak rezeki. Oke, apa sih maksudnya? Gini, misalnya saya diundang ceramah oleh Kang Adam. Kang Ke, bantulah, ini saya ada komunitas. Oke, Kang Adam datang. Nah, setelah saya kan ngomong nih sama jamaah, hei saudara-saudara, ikuti Rasul dan lain kan begitu ya Kang Adam ya. Jadi kalau dakwah kan selalu Rasul bersabda, selalu begitu. Nah, setelah saya selesai dakwah, biasanya kalau penceramah, Kang Adam ngasih apa setelah selesai itu? Ucapan terima kasih atau sama yang lain? Nah, biasanya setelah selesai dakwah, Pak Oke ini ada sedikit buat transport, misalnya kan begitu ya, Kang Adam ya? Ya. Nah, iblis ngebisikinnya apa Kang Adam di tengah? Iblis ngebisikinnya apa? Terima. Rezeki. Nah, karena tidak boleh menolak rezeki, kan begitu ya? Ya. Benar nggak ini? Ayo. Kan pasti gitu ya, setelah saya dakwah, si jamaahnya datang terus kasih uang, tidak boleh nolak rezeki. Atau bahasa halusnya, nanti. Atau bahasa halusnya, misalnya ya, bahasa halusnya itu, kan saya ikhlas Pak, gitu ya. Benar nggak ini? Betul. Akhirnya kalau udah dikasih amplop, ada tarifnya nggak? Nah, itu kan panjang tuh, terus kan target ya. Iya. Yang penting target saya adalah tidak mengikuti tuntunan Rasul. Memang apa tuntunan Rasul? Lihat. Oke, lihat. Sama juga. Oke, lihat ya. Terus penyelesaiannya apa? Lihat, Bapak Ibu perhatikan yang di bawahnya. Penyelesaiannya bagaimana? Lihat. Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan hasil dakwah untuk kepentingan hidupnya. Berarti Rasulullah pernah nggak nerima amplop untuk misalnya kepentingan hidupnya? Enggak ya, Rasulullah berdagang ya. Ya. Jadi dakwah itu ya untuk dakwah saja nanti, gitu loh. Jelas Kang Adam ini? Ya. Jadi kita ngomong-ngomong kuar-kuar suruh ngikuti Rasul, uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi kita.
Paham? Ya ayyuhalladzina. Jelas ya ini ya? Oke. Lanjut teman-teman. Slide berikutnya. Kayaknya kena semua nih orang. nanti pertanyaan setelah ini session pertanyaan ya. Biar Bapak Ibu paham dulu. Oke, pelit. Nah, kalau pelit harusnya kita sadar ya. Nah, apa tujuan iblis Kang Adam kalau kita pelit? Ya, pelit supaya tidak berbagi. Oke, tujuan asli iblis nih di atas apa? Agar kita mencintai harta. Oke, kalau orang jadi mencintai harta tuh jadi senang sedekah atau jadi senang mengumpulkan harta? Senang menimbun. Akhirnya dia punya ketakutan kan? Gimana kalau saya miskin? Gimana padahal nih. Lihat bisikannya supaya kita tidak bersedekah atau berderma. Bisikan iblis adalah apa? Kebutuhan kita masih banyak. Boro-boro bantu saudara kita. Kita aja masih kurang. Sering nggak Bapak Ibu ngomong begitu? Sering ya? Jadi targetnya agar mencintai harta. Lalu bisikannya itu kan kebutuhan kita masih banyak Pak. Belum nanti buat besok. Nanti kita ke sana ke sini. Nanti macam-macam yang intinya Bapak Ibu adalah selalu mencintai hartanya. Padahal semua harta itu adalah titipan dari Allah. Kan gitu kan? Nah, bagaimana untuk melunturkan itu? Melunturkan rasa pelit. Ternyata di sini guru kita ngasih gambaran penyelesaiannya mudah kok. Apa? Bantulah orang lain. Sebab suatu saat kita pun pasti butuh bantuan orang lain kan? Ya. Benar nggak? Jadi hati-hati ya Bapak Ibu tuh. Ya kalau misalnya memang tidak mampu dengan harta ya misalnya dengan tenaga, dengan pengetahuan. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Kayak sekarang nih saya misalnya pengetahuannya saat ini dititipin oleh Allah pengetahuan misalnya tentang pemahaman agama. Ya udah saya sampaikan saja gitu loh. Karena mungkin saya pun nanti akan butuh nasihat dari Bapak Ibu sekalian gitu loh. Jadi kata kuncinya tidak usah pelit-pelit terhadap rezeki. Rezeki ya, kalau rezeki kan banyak bisa pengetahuan dan lain-lain. Maka bantulah orang lain, sebab suatu saat pun pasti kita butuh dibantu orang lain. Yang paling simpel, pernah nggak Kang Adam melihat mayat ngubur sendiri? Nggak ada. Nah, karena berarti butuh apa? Butuh orang butuh lain. orang lain. Nggak mungkin mayat itu ibu meninggal itu dikubur ibu sendiri yang ngadain. IO-nya ibu sendiri nggak ada. Belum pernah ada dikenal istilah mayat binangkit gitu. Ya, jadi memang kita selalu akan butuh bantuan orang lain. Sekecil apapun, ayolah Bapak Ibu mulai bantu. Nggak perlu pakai harta. Misalnya pakai tenaga, atau pakai misalnya fasilitas yang kita punya. Terserahlah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, yang intinya adalah Bapak Ibu jangan terjebak dengan penyakit pelit, bakil, atau kikir. Ya, oke lanjut teman-teman. Silakan. Oke, peringatan. Ya, peringatan apa? Harus diperingatkan, kan begitu ya? Kan begitu? Agar kita tidak mengakui kesalahan. Banyak nggak orang yang ngeles, Kang Adam? Oh, banyak. Oh, tapi kan dia, itu kan ngeles semua ya? Memang agar kita tidak mengakui kesalahan. Kalau sudah di dalam hatinya selalu tapikan, tidak menerima, hati-hati Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu hatinya akan menjadi keras. Ngerti ini? Ya. Jadi setiap orang itu harus menyadari itu. Biasanya ngeles itu dalam situasi apa? Ujian atau cobaan yang Allah berikan. Ya. Karena memang setiap orang pasti akan diuji oleh Allah ya. Nah, kadang-kadang kalau teman ngomong atau orang-orang lain ngomong di sekitar kita tuh, pasti biasanya, kamu siapa ngomong sama saya? Nah, biasanya begitu. Ngerti ini? Kang Adam ya? Jadi orang biasanya akan ngeyel ketika misalnya dia punya masalah nih. Saya sering tuh ada ibu-ibu atau bapak-bapak curhat kepada saya. Ujung-ujungnya dia malah ingin sekedar saya tuh membenarkan apa yang dilakukan. Loh kalau gitu ngapain? Saya kadang-kadang ibu tuh mau minta nasihat atau mau berdebat dengan saya. Biasanya begitu. Kalau biasanya orang itu jamaah itu cuma ingin berdebat, nggak mau dinasihatin, ya sudah terserah. Karena intinya yang penting dia jangan mengakui kesalahan. Padahal ketika kita tidak mengakui kesalahan, bagaimana Allah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang ngeyel seperti itu. Jelas ya, Kang Adam ya? Loh, penyelesaiannya bagaimana kalau kita selalu begitu? Sudah mohon ampun, karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan pasti ada yang salah. Jadi memang tidak mungkin selalu benar, gitu loh Kang Adam. Ya,
sadari, oh mungkin saya memang banyak salah. Oke, kalau gitu saya terima dulu nasihatnya. Atau saya mohon ampun kepada Allah, bahwa pasti tuh kita tuh pasti ada yang salah kok. Gak mungkin benar terus kok. Jadi misalnya kayak ini, contohnya untuk pasangan suami istri lah. Kan suami istri menikah itu kan kadang-kadang kalau Kang Adam renungkan, Kang Adam menikah dengan istri atau saya menikah dengan istri itu kan dari saya tidak sempurna, istri tidak sempurna. Betul nggak Kang Adam? Betul sekali. Oke, makanya kita menikah itu supaya saling menyempurnakan kan kekurangan satu sama lain kan? Oke, saya mau nanya. Berarti kalau Kang Adam tidak sempurna, istri pun tidak sempurna. Harusnya kata-kata yang keluar ketika kita ribut, ya, ketika kita berantem dengan istri, itu tuh saya salah atau saya benar? Ketika Saya misalnya kita benar. menyadari. Oke, saya ulang ya. Kan Kang Adam menikah dengan istri menikah itu kan adalah tidak sempurna dengan tidak sempurna. Kalau kita menyadari bahwa kita tuh makhluk yang tidak sempurna, berarti banyak kesalahan. Harusnya pas kita ribut dengan istri, harusnya omongannya saya salah atau saya benar? Saya salah. Nah, udah orang tidak sempurna kan? Tapi biasanya ngomongnya saya salah atau saya benar biasanya? Saya benar. Kalau saya benar itu sempurna atau tidak sempurna? Apanya kalau saya benar berarti merasa jadi orang sempurna. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Nah, akhirnya Bapak Ibu secara tidak sadar menjadi orang yang selalu merasa benar, ngeyel, bablas. Sudah tersesat di jalan yang lurus. Akhirnya Bapak Ibu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Karena untuk bahagia itu Bapak Ibu harus di jalan yang lurus, yaitu mengikuti petunjuk Allah, gitu loh. Jelas, Kang Adam ini? Nah, ya, jelas sekali, Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu juga paham ya, interaktif ya. Baik. Yang selanjutnya, ingin praktis. Nah, siapa yang ingin instan? Ayo semuanya. Kang Adam kalau punya masalah ingin apa? Pengen instan. Pengen apa instannya? Kalau punya masalah, biasanya kita semua yang hadir di sini ingin apa? Ingin cepat selesai. Ayo, sering nggak? Kalau ingin cepat selesai itu ingin instan atau tidak? Iya dong. Padahal, jelas ini. Padahal tujuan asli iblis itu, ya, agar kita tidak mengikuti hukum sunatullah kan? Apa hukum sunatullah? Hukum yang sudah Allah tetapkan adalah untuk proses perjalanan hidup kita. Contoh, Allah tuh bisa nggak Kang Adam menciptakan langsung duren? Bisa. Nah, tapi kenapa Allah harus dari biji, muncul jadi tunas, terus pohon berbuah, terus barulah muncul buah durian. Kenapa harus melalui proses itu? Ya itulah ketetapan Allah. Nah, itulah yang namanya hukum sunatullah. Segala sesuatu berproses. Seperti kita dulu. Kan dulu kita sekolah, nggak langsung ke bangku kuliah kan? Iya. Harus melewati apa dulu? Ya, harus melalui sekolah SD, SMP, SMA. Itu S3, namanya hukum sunatullah. Benar kayak ini. Kenapa kita sering ingin cepat selesai? Ternyata itu adalah bisikan iblis. Agar kita, permasalahan kita segera terselesaikan. Memang manusia tuh senang instan-instan kan? Makanya sekarang mie instan laku nggak di pasaran? Oh, laku. Laku. Senangnya memang yang begitu-begitu. Ya, terus apa yang harus kita lakukan? Segala sesuatu perlu proses. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah hidup, sudah Bapak Ibu fokus saja di proses. Apa sih prosesnya? Oh, proses itu saya harus di jalan yang lurus. Sehingga ketika menjalani masalah hidup, meskipun misalnya masalah itu belum terselesaikan, tapi Bapak Ibu tuh minimal mengikuti proses hukum sunatullah. Jalani saja. Caranya bagaimana? Pas ada ujian, terima. Memang harus hukumnya begitu kan? Terima dulu kan? Setelah menerima, tetap berikhtiar. Itu masih prosesnya itu. Jadi segala sesuatu butuh proses. Kalaupun itu nanti ada kejadian langsung selesai, yaitu salah satu mukjizat atau keajaiban yang Allah kasih saja, gitu loh. Udah Bu, mie instan cuma cara, nggak usah dibahas lagi. Jelas kayak ini. Jadi, ayo sama-sama. Oke, lanjut. Marah. Marah itu agar apa, Kang Adam? Banyak ya. Kita tuh biasanya kalau dalam menjalani hidup senang marah atau senang sabar biasanya? Dalam tujuan sehari-hari, kalau saya mah penyabar sih, jadi mungkin saya bukan paling gampang itu kita sabar atau marah? Marah. Yang paling gampang. Nah, paling gampang itu. Betul. Karena marah itu kan sesuai dengan nafsu kita, Bu, keinginan kita. Iya. Nah, memang target iblis agar kita tidak menjadi sabar.
Bisikannya apa Kang Adam nih bisikannya? Ayo. Bapak Ibu Mbak, lihat sabar tuh bisikannya. ada batasnya. Ayo, siapa yang dulu sebelum ketemu ridho Allah ngomong gitu? Sabar tuh ada batasnya, Ah, tapi lama-lama sabar mah itu harus ada dikites batasnya. katanya. Siapa yang sering dulu begitu sebelum ketemu ridho Allah? Ayo, coba langsung diketik. Oh, Nggak kan? bisa dong. Sabar itu ada batasnya. Kan begitu ya? Iya. Nah, iya Pak, memang begitu. Jadi kita memang selalu setiap ada permasalahan hidup itu, kita lebih gampang memilih untuk menjadi tidak sabar atau pemarah. Karena memang marah lebih gampang dilakukan ketimbang kita bersabar. Karena sabar itu perlu metodenya yang perlu latihan. Kalau marah kan nggak perlu latihan. Sudah hukum alam orang biasanya begitu. Gitu loh. Jelas Makanya ini? Ustaz, Jadi, kalau yang pemarah itu katanya seringnya, kalau orang pemarah itu katanya apa? Harus ruqyah katanya. oh, Mungkin ini ya. ya kalau orang tiap hari marah lagi ya tetap aja begitu. Nah, apa yang harus kita pegang supaya bisa menjadi sabar? Pegang satu kata kunci, sabar itu bersama Allah atau disayang oleh Allah, dan syarat sabar itu adalah untuk masuk surga kita. Jadi syaratnya masuk surga, syaratnya itu adalah salah satunya adalah sabar ya. Surat 76:12 dan surat 3 ayat 142. Jelas ini Bapak Ibu ya? Jadi marilah, karena ridha Allah mengajarkan cara metode sabar, Bapak Ibu praktekkan itu. Oke, lanjut. Ini yang tadi saya jelaskan ya, banyak belajar. Tuh, target iblis apa? Kita banyak belajar, banyak kajian. Apanya? Oke, target iblis apa? Kita banyak belajar. Sebentar ya, sebentar. Suaranya barusan terdubbing oleh Nonit. Kang Adam, Bentar ya. Pak Mungkin Oke ada lagi ini dulu. Sementara mungkin bisa disimpulkan dari yang sebelumnya. Gimana Oke, Kang Adam? lanjut. Oke. Oh, udah. Udah masuk lagi. Baik ya, jadi saya ulang. Jadi target iblis adalah banyak belajar. Ini sering ya Bapak Ibu ya, hati-hati yang sering pengajian itu bagus, tapi kalau kebanyakan juga Bapak Ibu awas hati-hati ya. Bisikannya adalah kan thalabul ilmu wajib loh, betul wajib. Tapi saya tadi sudah disampaikan di yang pertama, pelajarilah ya. Makanya pelajarilah ya hal-hal yang terkait untuk mempraktekkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya bilang di 7 metode ilmu penjernih hati kan itu diajarinya cara sabar, cara ikhlas dan lain-lain supaya Bapak Ibu jangan terjebak dengan pengetahuannya saja. Karena Allah tidak akan melihat amal pengetahuan. Yang akan Allah lihat adalah amal perbuatan. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi belajarlah ilmu-ilmu yang bisa langsung Bapak Ibu pelajari semua. Jangan kayak istilah saya sering. Ya, istilahnya apa? Bapak Ibu misalnya punya resep kue yang enak sekali. Tapi Bapak Ibu nggak pernah buat. Kira-kira bisa nggak merasakan rasa kuenya Kang Adam? Kang Adam ini kue enak sekali kok. Saya punya resepnya. Tapi saya nggak pernah buat. Terus Kang Adam nanya, emang Pak udah pernah merasakan? Belum. Lucu nggak Kang Adam? Sama ya? Lucu. Nah, jadi sama ya. Kita misalnya disuruh sabar. Di pelajaran ridho Allah kita disuruh sabar. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah praktik sabar, maka Bapak Ibu tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya kita bisa bersabar. Ya, jadi segala sesuatu itu harus dipraktekkan atau diamalkan di dalam kejadian atau kehidupan kita sehari-hari. Paham ya, Bapak Ibu ini semua ya? Oke, lanjut. Terakhir aja. Mungkin setelah itu kita akan tanya jawab. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak menyadari nih, ya. Tadi saya bilang, iblis kan menggoda dari kemampuan ya, Kang Adam ya? Iya. Betul nggak? Tadi saya bilang salah satu iblis menggoda itu dari kemampuan atau fokus dia terhadap apa yang dia lakukan. Oke. Tujuan asli iblis itu agar tidak ikhlas. Pernah nggak Kang Adam misalnya gini, saya sedekah supaya saya diganti 10 kali lipat. Itu tuh jadi karena Allah atau bukan karena Allah kalau begitu? Nah, itu dia. Itu mah bukan. Itu mah kayak yang dagang dengan Allah. Nah, banyak ya yang tidak menyadari itu ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Terus saya misalnya anggaplah
punya ilmu, menolong orang agar kemampuan saya meningkat. Itu juga sering tuh yang terjadi itu. Saya dulu pernah tuh, saya waktu itu belajar suatu ilmu yang intinya pokoknya kalau kamu nolong orang nanti energi kamu semakin besar. Itu saya tuh dulu ya, bukan orang lain, itu saya. Nah, jadi target iblis, yang penting amal perbuatan Bapak Ibu yang dilakukan adalah tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, iblis bisa menggoda. Nanti saya jelaskan ya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu tidak ikhlas atau tidak karena Allah, pasti ujung-ujungnya ibu merasa tidak dihargai. Ujung-ujungnya ibu merasa kok saya udah berbuat baik tapi dia nggak tahu terima kasih. Akan begitu nanti. Maka solusinya adalah lakukan apapun semua itu hanya menjalankan perintah Allah. Jelas ini, Bapak Ibu? Dan kita disuruh Allah la haula wala quwata illa billah. Artinya segala kemampuan yang kita bisa lakukan pun, kayak saya misalnya kemampuan saya berdakwah pun, itu kalau Allah tidak mengizinkan, itu tidak mungkin terjadi seperti ini. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi luruskan niat, amal perbuatan apapun yang Bapak Ibu lakukan harus dalam kondisi ikhlas. Jelas? Bapak Ibu sekalian? Ya? Ya. Oke, selesai dulu mungkin teman-teman, meskipun mungkin ada yang lain, ya. Nah, sekarang silahkan kalau Bapak Ibu ingin bertanya. Karena ini sudah 15 menit lagi. Silakan. Ya, silakan diketik saja pertanyaannya gitu ya. Boleh. Itu barusan juga jadi nggak baperan dia. Ya, kalau orang yang baperan itu ya gampang marah nanti biasanya gitu ya. Oke, yang pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kalau mau langsung diskusi boleh, kalau mau lewat chat juga boleh. Silakan kalau Bapak Ibu ingin bertanya. Oke, silakan. Satu-satu dibagi. Gini, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan mute-nya ditekan. Jadi tanda mic yang warna merah itu ditekan, itu suaranya akan langsung terdengar. Silakan. Oke, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu yang ini ya. Dari Ibu Susan, katanya, Ustadz, bagaimana kita tahu bahwa yang kita pilih itu di jalan yang benar dan bisikan iblis, katanya. Gimana? Coba. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kita tahu bahwa yang kita pilih itu adalah kita berada di jalan yang benar, ataukah yang kita pilih itu adalah sebenarnya bisikan iblis? Oke, simpel aja ya. Iya. Kalau kita tak ingin tahu kita itu di jalan yang benar, pertama kan Allah menurunkan Al-Quran kan? Kan Al-Quran tuh nggak goib kan? Kita bisa baca kan? Perintah-perintah Allah apa? Atau misalnya karena kita belajar di ridho Allah, sudahlah. Kan Bapak Ibu belajar yang namanya 7 ilmu. Ya kan? Ada ikhlas, ada sabar, ada tawakal, bersyukur, dan lain-lain kan begitu ya? Berarti harusnya kalau Bapak Ibu paham ini, intinya pasti Bapak Ibu tahu. Misalnya cirinya, kita lihat cirinya orang sabar itu apa Kang Adam? Cirinya. Yang pelajaran kita. Atau cirinya orang ikhlas itu apa? Karena Allah. Oke, cirinya orang ikhlas itu hatinya plong. Plong, ya. Nah, jadi dibalik saja. Kan Bu Susan tanya, Ustadz bagaimana supaya saya tahu saya itu di jalan yang benar atau tidak? Dibalik aja Bu. Kalau Ibu Susan sudah ikhlas, pasti hatinya plong gitu aja. Kalau Ibu Susan sudah sabar, pasti hatinya tenang, tidak akan marah gitu loh. Jadi karena kita tidak tahu benar atau salah, maka dibalik saja, yaitu cirinya apa gitu loh. Jelas ini? Oke, paham ya? Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang keduanya ini adalah Ustadz, katanya ya. Ini apa bedanya iblis dengan jin kafir katanya? Oke. Coba buka surat Al-Kahf. Ya, ayat 50, silahkan. Surat Al-Kahf ayat 50. Apa bedanya apa tadi? Iblis dan jin kafir ya? Coba silahkan. Pak tadi buka, saya jawab pakai Al-Quran saja. Al-Kahf ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia berbagai perintahnya. Jadi iblis itu dari golongan apa? Jin. Oh, Bapak Ibu baru tahu ya? Halo? Jadi berarti masih jin-jin juga ya? Iya, jin kafir, mbahnya jin. Jadi sama nggak iblis sama jin kafir? Cuman kalau jin itu, kalau pada level masih jin ya, masih bisa pada tanda kutip jadi orang yang, jadi jin yang baik bisa. Tapi kalau sudah menjadi iblis ya nggak bisa ya. Nah, jelas ya, kalau setan di mana posisinya setan?
setan itu adalah jin yang kafir dan manusia yang kafir. Makanya setan itu ada golongan. Ya, kalau iblis ya dari golongan jin. Emang Bapak Ibu pasti belum tahu nih ayat ini ya. Selama ini ya. Iya. Jadi Iya. iblis itu adalah dari golongan jin. Surat 50 ayat 50 ya. Ya. Gampang ingatnya tuh. 50 ayat 50. Baik, pertanyaan silakan lanjut. Pertanyaan lanjutnya itu adalah bagaimana agar bisa lolos dari godaan iblis. Nah, kalau itu saya jawab. Nah, caranya lolos itu adalah tadi materi yang disampaikan sama Ustadz Oke ya. Ya. Gitu. Oke. Gitu. Saya jawab ya. 15 ayat 39 sampai 40. Bagaimana caranya supaya kita lolos dari godaan iblis? Perhatikan ayatnya. 15 39 sampai 40. Bapak Ibu lihat aja YouTube saya ada kajian tentang ikhlas ya. Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Silakan. Dia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin atau ikhlas. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin lolos dari godaan iblis yang tadi disampaikan ya, 3 ada jalan lain, Bapak Ibu harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ya udah, karena Allah saja. Ya Allah, saya melakukan ini hanya menjalankan perintahmu. Contoh misalnya ginilah, saya pinjam uang ke Kang Adam. Kang Adam ya. Nah, Kang Adam tuh biasanya kalau ngasih ke orang, itu tuh karena kasihan atau hanya menjalankan perintah Allah. Biasanya. Nah, sebelum belajar mah karena kasihan. Karena kasihan kan, karena saya kasihan ke saya kan. Terus di belakang setelah saya dikasih uang, di belakang saya ngomong, Kang Adam ngebantu cuma sedikit. Akhirnya kedengaran ke Kang Adam. Tersinggung nggak Kang Adam? Tersinggung. Kenapa tersinggung? Iya, katanya udah dibantu, malah ngomong kayak begitu. Karena niatnya karena kasihan, bukan karena menjalankan perintah Allah. Kalau menjalankan perintah Allah, ya nggak ada masalah. Yang penting Allah udah catat kan, sekecil zarah pun kan diperhitungkan kan? Makanya orang ikhlas itu tidak ada yang rugi. Karena Allah akan selalu memperhitungkan kebaikan kita apapun. Justru kalau Kang Adam mengeluh, otomatis pahala yang diberikan, yang kepahala sedekahnya jadi hilang nanti. Jadi rugi 2 kali. Udah uang hilang, pahala nggak dapat. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi supaya kita lolos dari godaan iblis, luruskan niat bahwa kita membantu hanya menjalankan perintah Allah. Insya Allah lolos. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Pokoknya jangan mengeluh ya, karena mengeluh itu tanda-tanda kita digoda sama iblis. Artinya gitu mengeluh itu tidak karena Allah kan? Iya. Kan gitu aja sebenarnya. Nah, ini ada satu lagi. Nah, ini berhubungan nih. Ustadz, bagaimana caranya kita tahu bahwa orang yang kita tolong dengan ikhlas itu tidak memanfaatkan kita? Kalau ibunya ikhlas, tidak akan ada pertanyaan memanfaatkan. Silakan, Ustadz. Oke. Saya membantu Kang Adam hanya menjalankan perintah Allah. Titik. Pengaruh nggak Kang Adam mau berbuat aneh-aneh pun? Wah, nggak ada. Orang urus. Langsung ditutup ya Bapak Ibu ya. Nggak usah pakai koma. Ya, ikhlas itu titik saja. Dan Bapak Ibu tidak akan rugi kok. Kalau memang Bapak Ibu berbuat ikhlas itu tidak akan rugi. Allah menilai. Yang kedua, kemarin pelajaran di ikhlas, di metode ikhlas, 2 orang ikhlas langsung dikabulkan kan gitu kan. Hati kita akan jadi plong. Udah Bapak Ibu kalau melakukan perbuatan baik, kalau mau lakukan, kalau tidak usah. Tetapi kata kuncinya setelah lakukan titik. Nggak usah mikir bagaimana nanti dia kesana kesini, nggak usah. Ya, ini sering jadi penyakit ini, hati-hati nih. Ya, sering jadi penyakit ya. Oke. Iya. Lanjut. Oke, nah ini nih menarik. Ustadz, apakah penyakit hati seperti iri dengki, ria dan sebagainya adalah bisikan iblis juga? Oke, kan tadi saya bilang ya, segala sesuatu yang tidak baik itu pasti bisikan dari siapa? Iblis. Kenapa iblis ingin kita berbuat tidak baik supaya apa? Ya, supaya kita tidak berada di jalan yang lurus. Nah, resikonya kalau kita tidak di jalan yang lurus apa? Masuk apa? Masuk neraka. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya simpel kok. Pokoknya Bapak Ibu lakukan berbuat yang terbaik karena hanya orang ikhlas yang lolos dari godaan iblis soalnya. Gak ada cara lain. Dan supaya Ibu jadi ikhlas, itu tuh instan atau perlu proses latihan Kang Adam?
Nah, proses latihan dong. Nah, makanya proses latihannya berarti perlu orang yang ikhlas atau yang tidak ikhlas kalau yang latihan ikhlas. Yang tidak ikhlas. Nah, seneng nggak kalau temannya tidak ikhlas? Apanya? Kan mau latihan katanya. Nah, jelas ya? Jadi Ya. Bapak Ibu, ayo perbaiki itu. Baik, silakan pertanyaan lagi. Lanjutnya, Pak ini Ustadz, gitu ya. Bagaimana menghadapi saudara yang sering pinjam uang dan tidak pernah mengembalikan, namun sering datang lagi untuk pinjam uang kembali? Mohon solusinya, Ustadz. Baik, di sini ada ilmu prasangka baik dan waspada, Bapak dan Ibu. Ya, ilmu prasangka baik dan waspada. Apa prasangka baik waspada itu? Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu orang itu misalnya hobinya minjam uang nggak pernah bayar, ya jangan dikasih lagi dong, gitu loh. Solusinya apa? Ya udah solusinya kalau Bapak Ibu misalnya punya 10.000, punya 20.000, bilang aja ini sedekah, gitu aja. Nggak usah dibuat pusing ya Bu yang gitu ya. Nanti malah membuat kita jadi hati kita jadi tidak ikhlas, malah jadi pusing sendiri. Ya, paham Pak tadi? Ya Kang Adam ya. Jadi kalau memang kita tahu karakter orang itu misalnya senang minjem tapi nggak mau pulangin, ya udah. Kalau memang Bapak Ibu sedekah, anggap aja itu sebagai latihan ikhlas sedekah. Udah saya sedekah saja, nggak usah pinjam. Misalnya dia pinjam 1 juta, udah saya punya 20.000, mau nggak nih buat ongkos? Udah gitu aja lah. Ya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaannya yang selanjutnya. Jadi kalau ada yang berhutang sama kita nggak dibayar-bayar, kita ikhlasan saja gitu Ustadz. Padahal kita juga banyak keperluan. Nah itu sekaligus menjawab. Gini. Coba Pak Teddy bantu saya lagi buka surat Al-Baqarah ayat 280. Ini sering jadi poinnya. Masalah utang. Surat Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang berhutang itu dalam keadaan kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi Bapak Ibu ini keyakinan ya, hati-hati ya. Bukan artinya, coba saya mau nanya dulu lah ke Kang Adam ya. Kang Adam kan udah ikut kajian workshop sering ya. Coba bisa di share screen Pak, ayatnya Pak. Oke, biar yang jamaah bisa paham dulu ya poin ini. Oh, kalau ikhlasan enak yang punya hutang dong kan begitu biasanya ya? Iya. Nanti dulu, jangan dulu protes ya. Saya kasih tahu dulu poin ayatnya. Silakan Mas Teddy. Nah, lihat ya, Kang Adam. Ya. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, misalnya anggaplah dia kesulitan ya, terus maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Ya. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu. Tapi untuk siapa, Kang Adam? Apanya? Buat yang memberi hutang. Oke, lihat. Dan jika kamu menyedekahkan, kan kita punya piutang nih, ya kan? Iya. Kalau misalnya orang yang dipiutang itu kesulitan dan lain-lain gitu ya, itu kita kasih tenggang waktu. Tapi Allah nyuruh nih, ini kan kelihatan merugikan nih. Allah nyuruh. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu. Untuk siapa? Lanjutannya. Untuk siapa? Untuk jika kamu tuh yang memberikan utangan itu, Tad. Oke. Jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu. Untuk orang-orang yang mengetahui. Kan begitu kan? Iya. Kalau nggak tahu ya jangan gitu loh. Ya. Nah, saya mau nanya nih. Berarti ayat yang terakhir ini untuk yang yakin atau yang tidak yakin? Untuk yang yakin. Misalnya saya punya piutang ke Kang Adam. Kang Adam hutang ke saya 100 juta. Menurut ayat ini, ya, kalau saya mau ngikutin ayat ini, 100 juta saya sedekahkan nggak? Sedekahkan. Tapi kan 100 juta. Nggak apa-apa. Sedekah mah sedekah aja. Nah, saya mau nanya, mungkin nggak Allah membuat ayat, tapi merugikan makhluknya? Nggak ada. Nah, mungkin nggak? Nggak ada kan? Oke. Ya. Saya jelaskan ya. Jadi yang disampaikan ayat ini adalah, misalnya kita sudah nagih berkali-kali. Nah, boleh dengerin ya. Kita sudah nagih berkali-kali.
tapi seorang itu selalu nggak mau bayar kan begitu bisanya ya. Berkali-kali kita omongin, setelah tidak mau bayar. Kita marah-marah pun misalnya malah pasang badan. Ayo mau apa? Sikap apa yang kita lakukan? Kalau misalnya sudah kondisi seperti itu. Ya, kalau sudah kayak gitu ya sudah. Kalau mungkin istilahnya dipencet kita semua tiasa merejel, sudah nggak mau bayar ya sudah kita ikhlaskan. Oke, kan berarti kan pilihannya tinggal Bapak Ibu mau ditolong Allah atau tetap dengan kemampuan sendiri kan? Iya. Oke, kalau ingin ditolong Allah, berarti kita hatinya bukan ngomong ke yang punya utang itu ikhlas ya. Kalau bukan selesai ya, Kang Adam ya. Iya. Maksud saya, tinggal hati ibu mengikhlaskan kepada Allah, ya Allah, baik ya Allah, karena saya ingin ditolongmu, silahkan monggo ya Allah. Mungkin kalau memang ini rezeki saya, tetap menjadi rezeki saya. Kalau tidak, saya serahkan kepadamu. Berarti yang punya utang masih punya utang nggak? Masih tetap. Masih ngomongnya ke Allah, bukan ke yang punya utang kan? Iya. Nah, kita berakar, tapi karena hati kita sudah ikhlas, maka ayat ini muncul. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka Allah biasanya pilihannya dua. Membuat orang yang punya hutang itu akhirnya membayar, hatinya dirubah untuk bayar. Atau Allah bisa memberikan rezeki yang sama, lewat manapun, yang intinya mengganti hutang Bapak dan Ibu. Tapi kalau hatinya sudah apa, Kang Adam? Kalau hatinya sudah ikhlas. Ngerti ini Bapak Ibu ya? Jadi ini bukan kalimat akhir baru punya hutang udah diikhlasin, bukan. Sudah ditagih berulang-ulang gitu kan. Tetap nggak mau bayar, ya terus mau gimana lagi? Nah ini pilihannya. Dan ini memang butuh keyakinan. Tapi ini pun kan mengikhlaskannya kepada Allah, bukan kepada orang yang punya hutang. Jelas Kang Adam ini? Nah, paham ya Bu Yuli dan lainnya ya? Oke. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Nah, ini katanya Ibu Yuli juga bilang, tapi katanya hutang harus ditagih. Nah, berarti udah dijawab barusan ya. Iya. Ya kan udah memang itu melalui proses penagihan. Tapi kalau misalnya memang dia udah nggak punya, mau dia apa? Mau ditarik-tarik juga tetap nggak keluar kan? Paham ya? Nah, Oke. Ya. Baik, ada ini ada lagi, nih. silakan. Jadi kalau ayat ini jadi surat 2 ayat 280 dipegang atau Al-Baqarah 280 dipegang sama pihak piutang, berarti dia kena bisikan iblis ya Ustadz katanya. Lo bukan, ini kan ayat setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin kan? Betul. Kan tetap harus ditagih, diingatkan harus. Diingatkan harus ditagih terus. Cuman kalau misalnya sudah mentok kan ujungnya misalnya kalau orang itu nggak punya mau apa? Maka Allah kasih solusi. Nah, Bapak nanti Bapak buka YouTube saya banyak Pak tentang ikhlas. Nah, jadi ini solusinya ya sudah, atau dikejar-kejar juga kita daripada jengkel, mending kita pakai ayat ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mempraktekkan ayat ini, biasanya pilihannya saya bilang 2 gitu loh. Pilihannya 2 itu 1, Allah memberi solusi dengan jalan yang lain, misalnya bisa merubah hati yang punya utang untuk bayar, atau Allah bisa ngasih rezeki dari jalan yang manapun. Itu jamaah saya banyak yang praktek Kang Adam. Dan ternyata alhamdulillah lunas dari sisi mana saja. Nah, tapi biasanya manusia itu gini. Misalnya Allah ngasih dari rezeki yang lain sejumlah hutangnya ya. Misalnya saya punya hutang 100 juta. Terus tiba-tiba Allah giring orang yang saya utangin tuh bayar. Misalnya Allah buat saya dapat proyek yang profitnya 100 juta ya. Nah, biasanya manusia tuh gini. Wah, kalau dia bayar kan jadi 200 juta. Begitu biasanya. Nah, kalau orang tuh. Nggak bersyukur itu. Lah iya, biasanya begitu. Jangan ya. Oke, paham ya, Kang Adam ya? Ya. Nah, mengerti ya, Bapak Ibu ya? Kalau ingin diulang, ini direkod kok. Direkam nanti insya Allah Pak Budiman nge-share lagi YouTube saya. YouTube-nya ada, ya? Paham ya? Jadi bukan artinya ini nggak berusaha dulu. Ini dalam kondisi ikhtiar dulu, sudah nagih, sudah apa, tapi karena orang yang memang nggak punya kemampuan, ya mau gimana lagi? Tinggal Bapak Ibu mau mengikuti petunjuk ini atau tidak, gitu. Banyak kok kejadian yang insya Allah beres lah. Oke, lanjut. Apa? Ayat lagi berikutnya? Ini Pak, ada yang tertinggal nih Pak ini. Pak Ustadz. Bagaimana kalau setelah menolong kita diberi hadiah, apakah ditolak atau diterima? Gimana Pak tadi? Bagaimana kalau setelah menolong orang kita diberikan hadiah, apakah ditolak atau diterima? Ya, kalau niatnya misalnya nolong orang, terus misalnya memang orang itu ikhlas untuk memberi hadiah, ya nggak apa-apa. Yang penting kita jangan niat nolong karena hadiah gitu loh. Kan kita nggak tahu kan. Misalnya nih, kebanyak nih jamaah saya kan, setelah saya ceramah karena saya nggak mau nerima uang gitu kan,
sering ngasih misalnya kue Durian. apa. Pokoknya yang penting hati kita jangan fokus, oh saya ceramah nanti dikasih kue lagi, jangan begitu, itu salah ya. Cuman yang paling rentan itu kan kalau nerima uang, karena uang itu kan identik berarti nanti ada tarifnya dan lain-lain gitu loh Pak. Saya jujur aja, misalnya kalau ceramah kan memang saya nggak mau nerima. Biasanya teman-teman suka ngasih kue atau ngasih apa, ya udah terima aja. Kan kita nggak mungkin mikirin kue itu terus gitu loh. Tapi awas, niatnya memang harus. Dan ini memang tipis ya Bapak Ibu ya. Cuman yang paling serentan itu kan terhadap uang. Makanya saya nggak berani kalau terhadap uang, udahlah diinikan aja. Diignore aja. Oke, ada lagi silakan pertanyaan. Pertanyaannya sudah habis, Ustaz? Sudah ya. Masih ada nih Karena memang dari Pak Yunaldi. Yunaldi. Oh, gimana? Saya pernah baca, Tat, kalau utang Ah. yang kita pinjamkan ke orang itu belum dilunasi, Ah. seolah-olah kita bersedekah sebesar utang itu setiap hari sampai utang itu lunasi. Apa itu Oh, benar? iya. Oh iya, betul. Makanya ini di Al-Baqarah 280 ini kan tadi saya bilang, makanya saya garis bawahi jika kamu mengetahuinya. Makanya ini di ayat ini tuh kan tidak semua orang Pak mau. Tapi kalau Bapak dan Ibu, kalau misalnya menurut saya kalau sudah mentok, mending pakai cara ini gitu loh. Karena ini ada jaminan dari Allahnya nanti. Kalau Bapak Ibu tidak ikhlas kan tetap aja nggak jadi amalan. Kata kuncinya harus mengikhlaskan ya Pak ya, bukan ikhlaskan ke yang punya hutang, mengikhlaskan hati kita kepada Allahnya gitu loh. Bagus. Jadi pemahaman ini diperkuat yang tadi pertanyaan Pak Yunadi itu gitu. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, karena waktunya sudah habis, Bapak Ibu mohon maaf ya. Mungkin cukup sekian dulu ini ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan ya. Silahkan. Pak Teddy, besok kita ada kajian lagi nggak? Besok ada. Besok jam 9 pagi dengan Kapija ya. Oh, di rumah mana? Yang sama Pak Budiman roomnya? Roomnya belum ya? Roomnya belum, nanti kita share. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya yang menyinggung Bapak dan Ibu semua. Di YouTube aja Bu, biasanya Pak. Oke, nanti Pak Budiman buat resume biasanya suka ini ya. Tapi prinsipnya adalah Bapak Ibu, marilah sekarang karena kita sudah tahu berarti target iblis itu adalah supaya kita tidak di jalan yang lurus, maka secepatnya Bapak Ibu harus berada di jalan yang lurus. Pilihan di dalam hidup itu cuma dua. Apakah kita di jalan yang lurus atau jalan yang sesat? Kalau jalan yang lurus, insya Allah kita hasilnya bahagia, meskipun masalah bertubi-tubi. Kalau Bapak Ibu di jalan yang tidak lurus atau sesat, hasilnya mengeluh dan pasti tidak akan bahagia. Karena Allah memang sudah berjanji di surat 14 ayat 7, bahwa barang siapa yang bersyukur kepadaku, Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang mengingkari nikmatku atau mengeluh, azabku akan lebih pedih. Jadi udahlah, mengeluh sama bersyukur sama-sama pakai waktu. Mendingan Bapak Ibu menjalani hidup, ayo pilih mengeluh tetap dijalani masalah hidup, atau pilih tidak bersyukur tetap dijalani masalah hidup. Oke, jadi besok jam 10 pagi di jam yang sama, room ini juga ya. Kajian apa Pak? Besok Pak? Dengan Kapija Pak. Ya? Lanjutan. Lanjutan. Sholat husu ya? Enggak, sholat husu ya? Ya, sholat husu ya. Oke, jadi besok kita akan perdalam kajian sholat husu jam 10 di room yang ini sama ya. Ya, di room yang ini kita akan belajar praktek sholat husu bagi yang baru-baru. Yang lama juga memperdalam, karena saya akan kupas lagi lebih dalam tentang bagaimana praktek sholat dengan husu ya. Baik, Bu Beatrice kenapa angkat tangan tuh Pak tadi? Mau nanya, silakan. Kalau nanya diskusi langsung nggak salah. Bu Beatrice, silakan Bu kalau mau menanya atau mau tunjuk tangan hadir besok. Besok hadir katanya. Oh, besok hadir. Katanya besok hadir Pak Ustadz. Ya udah. Terima kasih Bapak Ibu ya. Besok kalau misalnya belajar kita akan perbaiki ya mengenai sholat kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu ini, dimaafkan Kang Adam mewakili semua jamaah. Oh, harus dimaafkan. Kepada para peserta sekitar 60 orang ya. Baik, terima kasih dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian ya para bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Jadi iblis itu menggoda kita itu banyak caranya. Tadi sudah dibahas, tapi hati-hati aja gitu ya. Pokoknya iblis tuh pengen kita tidak berada di jalan yang lurus. Hati-hati, caranya banyak ya. Nggak ikhlas, mengeluh, males gitu, dan yang hal-hal kayak begitu itu adalah ciri-ciri kita digoda sama iblis. Oke? Nah, kesalahan itu adalah ada pada manusia, kita perbaiki terus gitu kan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata.
Maka dengan itu, saya kembalikan kepada Ustadz Teddy. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.